Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya, dan diberikan keberkahan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bernafas. Nah, dari ketiga makhluk hidup ini ternyata memiliki keterkaitan yang begitu erat. Seperti halnya begini. Gas yang dihasilkan oleh proses fotosintesis dari tumbuhan ternyata sangat diperlukan oleh manusia maupun hewan untuk proses pernapasan. Begitu juga sebaliknya. Gas yang dikeluarkan oleh manusia maupun hewan itu sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya, gas apa yang dikeluarkan oleh tumbuhan tapi diperlukan oleh manusia maupun hewan? Kira-kira apa ya? Betul sekali. Gas itu adalah oksigen, di mana oksigen ini sangat diperlukan oleh setiap sel penyusun tubuh manusia. Bukan cuma otak. Kalau otak kita kekurangan oksigen, itu kita akan mengurangi fokus atau konsentrasi kita. Nah, oksigen ini ternyata bukan cuma otak yang memerlukan, tapi semua sel yang ada pada tubuh kita. Seperti halnya pada proses pembakaran zat-zat makanan. Ini nanti oksigen akan membantu proses pembakaran itu sehingga menghasilkan energi dan juga karbon dioksida. Nah, karbon dioksida inilah yang akan dibutuhkan oleh tumbuhan seperti itu. Sedangkan energinya itu akan digunakan manusia sendiri guna untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, dari sini kita akan menjelaskan mengenai organ pernafasan yang ada pada manusia. Dimulai dari rongga hidung, udara yang masuk menuju ke rongga hidung itu akan lanjut ke faring. Nah, dari faring itu akan lanjut ke laring, kemudian ke trakea, kemudian ke bronkus, itu bercabang, setelah itu ke kanan dan ke kiri, ada bronkeolus. Nah, di ujung dari bronkeolus itu ada namanya alveolus. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba simak satu persatu. Yang pertama adalah hidung. Hidung sendiri adalah tempat keluar masuknya udara pada saat bernafas. Dari sini, udara akan masuk melalui lubang hidung yang kemudian diteruskan ke rongga hidung. Dalam rongga hidung sendiri, itu ada dua hal yang sangat penting peranannya. Yang pertama adalah rambut hidung. Rambut hidung sendiri memiliki fungsi untuk menyaring udara yang masuk. Lalu yang kedua ada selaput lendir. Selaput lendir sendiri memiliki fungsi untuk melembabkan udara yang masuk. Selain itu, dia juga akan membantu rambut hidung untuk memperangkap kotoran yang masuk, sehingga di sini untuk mengurangi debu maupun bakteri yang bisa masuk ke paru-paru kita. Itu fungsi dari rambut hidung maupun selaput lendir. Lalu setelah masuk ke rongga hidung, yang kedua ada di faring. Faring ini adalah saluran yang menghubungkan saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Pada saluran pernafasan, dia memiliki peran menghubungkan rongga hidung dan tenggorokan, sehingga udara yang masuk ke hidung atau yang dihisap oleh hidung itu akan menuju ke paru-paru melalui faring maupun tenggorokan. Nah, sedangkan di saluran pencernaan, dia itu punya peran sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut ke esofagus atau istilah dari kerongkongan. Nah, udara yang masuk ke faring, yang sudah masuk ke faring, dia akan melanjut menuju ke laring, di mana laring ini adalah pangkal tenggorokan yang disusun oleh beberapa tulang rawan yang membentuk jakun. Pada pangkal tenggorokan ini atau laring ini, itu terdapat dua hal.
Yang pertama adalah pita suara atau selaput suara. Yang kedua ada katup epiglotis. Selaput suara atau pita suara ini biasanya akan bergetar kalau ada aliran udara. Nah, sehingga kalau pita suaranya bergetar, itu kita akan bisa menghasilkan suara. Nah, jadi seperti kita berbicara seperti ini, itu ada aliran udara yang masuk, sehingga selaput suaranya bergetar dan menghasilkan suara yang bisa didengar. Sedangkan katup epiglotis sendiri itu mempunyai fungsi untuk menutup saluran pernapasan kita pada saat menelan makanan. Jadi anak-anak, kita sering sekali diingatkan, kalau makan itu tidak boleh berbicara. Nah, di sini fungsi dari katup epiglotis. Jadi kalau saat kita makan itu, saluran pernapasan kita itu ditutup. Untuk apa? Agar makanan tidak masuk ke pernafasan. Kalau masuk ke pernafasan, otomatis akan terjadi namanya tersedak. Nah, itulah ya. Jadi kalau diberikan nasihat, kalau makan tidak boleh sambil berbicara. Nah, itu salah satunya adalah ini. Lalu setelah dari laring, dia akan menuju ke trakea. Sering juga disebut dengan batang tenggorokan, di mana bentuknya itu seperti silinder atau pipa yang disusun oleh jinjin-jinjin tulang rawan. Nah, dalam permukaan dalamnya ya, bagian dalam dari trakea, itu ada namanya silia atau rambut getar. Ini fungsinya untuk mendorong keluar kotoran atau debu-debu yang masuk bersama udara pernafasan. Jadi, kotoran maupun debu-debu itu kalau sudah masuk ke trakea, kemudian dia akan bisa dikeluarkan menuju ke mulut, sehingga bisa ditelan seperti itu. Tidak akan masuk sampai pernapasan kita. Nah, setelah dari trakea atau batang tenggorokan, dia itu akan menuju ke bronkus. Bronkus sendiri itu adalah cabang dari batang tenggorokan yang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jadi, batang tenggorokan atau trakea itu punya dua cabang. Nah, cabangnya itu yang disebut dengan bronkus. Coba perhatikan ini. Dari laring ke trakea, kemudian bercabang dua. Satu ke kanan, satu ke kiri. Inilah yang disebut dengan bronkus. Nah, dia punya struktur yang tidak jauh beda dengan trakea. Tapi dinding dari bronkus itu lebih halus daripada trakea. Umumnya, bronkus yang kanan itu lebih mudah terserang penyakit karena kedudukan dari bronkus yang kiri itu lebih mendatar daripada yang kanan. Setelah dari bronkus, dia itu akan ke bronkiolus. Bronkiolus sendiri itu adalah ujung dari percabangan bronkus yang sudah tidak mengandung tulang rawan. Nah, di sini coba perhatikan. Di situ ada bronkus kan ya, sudah bercabang dua. Kemudian dia punya cabang-cabang lagi. Nah, cabang-cabang inilah yang disebut dengan bronkiolus. Nah, seperti itu. Jadi, ujungnya sendiri dari bronkiolus itu akan berupa kantung-kantung kecil yang mirip seperti anggur. Nah, kantung-kantung kecil ini atau kantung-kantung gelembung ini ya, itu disebut dengan alveolus. Itu yang ketujuh. Alveolus itu adalah saluran akhir dari alat pernapasan. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, jadi mirip gelembung-gelembung udara yang mirip seperti anggur ya. Nah, ini memiliki peran yang sangat penting juga. Dia itu diliputi oleh kapiler-kapiler, di mana ini nanti punya fungsi yaitu tempat pertukaran dari gas O2 dan CO2. Nah, ini kenapa disebut penting? Karena memang disinilah nanti antara O2 dan CO2 itu akan saling bertukar. O2-nya dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, nanti ke sel-sel penyusun tubuh kita, sedangkan CO2-nya itu akan dikeluarkan atau dihembuskan. Nah, dari sini kita tahu bahwa
pada paru-paru itu merupakan alat pernafasan utama pada manusia. Jadi ini secara keseluruhan ya, bahwa paru-paru itu adalah alat pernafasan utama pada manusia. Selain itu, dia terletak pada rongga dada. Jadi, dia itu memang dilindungi oleh, kalau kalian kemarin belajar mengenai kerangka, itu akan tahu rongga dada itu digunakan untuk melindungi bagian dalamnya, salah satunya adalah paru-paru. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa belahan atau lobus istilahnya. Coba perhatikan gambar dari paru-paru kanan. Di situ memiliki 3 lobus, ya, atau 3 belahan. Sedangkan yang kiri itu ada 2 belahan atau 2 lobus. Nah, paru-paru ini ternyata dilapisi atau dibungkus atau dilindungi oleh suatu selaput. Nah, selaputnya itu disebut selaput pleura. Nah, maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa sistem pernapasan manusia itu dimulai dengan urutan sebagai berikut. Ayo kira-kira, tadi urutan yang pertama adalah betul, rongga hidung, di mana dalam rongga hidung tadi ada apa saja? Baik itu selaput lendir maupun rambut hidung. Gunanya untuk menyaring udara biar bebas dari debu maupun kotoran. Dari rongga hidung menuju ke faring. Nah, dari faring dilanjutkan ke laring, di mana di sini ada katup epiglotis yang akan menutup pada saat menutup saluran pernafasan ya maksudnya, itu pada saat kita menelan makanan. Nah, setelah dari laring, dia akan menuju ke trakea atau istilahnya apa tadi? Betul, batang tenggorokan. Nah, dari trakea ini akan bercabang. Nah, disinilah yang kita sebut dengan bronkus atau cabang dari batang tenggorokan. Bronkus sendiri punya cabang lagi, namanya adalah bronkiolus. Nah, bronkiolus ini akan bermuara ke ujung-ujungnya. Nah, ujung-ujung bronkiolus sendiri punya peran yang sangat penting yang kita sebut dengan alveolus ya, di mana alveolus ini adalah tempat pertukaran antara O2 dan CO2. Nah, demikian kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini. Untuk lebih lengkapnya, silakan mencari referensi dari sumber-sumber manapun sehingga bisa menambah wawasan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Sekian, apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.